SMK Negeri 1 Ciamas, SMK Pusat Keunggulan, dan Sekolah Penggerak. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ciamas, Dewan Guru SMK Negeri 1 Ciamas, Fasilitator DBPP MPV Bisnis Pariwisata, dan seluruh tamu undangan yang hadir di tengah-tengah kami, Bapak Ibu Kepala SMK se-Kalimantan, betul? Bapak Ibu? Oh, dari DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta shalawat dan salam kita limpahkan dan curahkan kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Muhammad sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di tempat saya saat itu kebetulan Pak Ajib itu kaprok animasi, Pak dari industri dari Mati ya, selamat datang. Alhamdulillah, mungkin di kami itu adalah untuk PK-nya itu adalah di jurusan animasi. Walaupun tadi ada 5 jurusan yang sudah dikenalkan oleh Bapak Mandi, untuk yang kita pusat unggulannya itu lebih fokuskan di animasinya. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. SMK Negeri 1 Ciamas, SMK yang masih muda Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu sekolahnya udah lebih tua daripada sekolah kami. Berdiri tahun 2008. Berdiri tahun 2008, manfaatnya itu luar biasa berdampak buat anak didik kita di sekolah. Karena yang boleh pendidikan yaitu berdampak buat pendidikan anak-aanak kita di sekolah. SMK Negeri 1 Ciamas tadi sudah diceritakan memiliki 5 program keahlian yang terdiri dari yang pertama dibuka itu ketika awal dibuka hanya 2 program keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan dan rekayasa perangkat lunak yang sekarang berganti nama jadi pengembangan perangkat lunak dan game. Kemudian di tahun berikutnya dibuka program keahlian animasi, selanjutnya menyusul teknik pengawasan, dan yang terakhir adalah program siaran televisi dan SPT broadcasting. Pertanyaan dulu tadi pembelajaran di kita di animasi khususnya ya di SMK 1 Ciamas, di kurikulum Merdeka itu kita mensederhanakan materi atau konten pembelajaran gitu. Walaupun di capaian pembelajaran atau di elemennya sudah tertera, tapi kita sederhanakan. Di kelas 10 ini
kita hanya membuat 3 konten atau 3 materi yang sepanjang semester 1 dan 2 itu pada umumnya ada hanya 3 kompetensi yang mereka dapatkan gitu, yang kita berikan kepada mereka. Nah di kelas 11 itu kita sederhanakan kembali dari elemen dan capaian pembelajaran itu. Untuk kontennya itu kurang lebih ada 3 ya, animasi 2D, 3D dan compositing. Nah di kelas 11 ini kita fokus memang di spesialisasi anak atau mencari regenerasi itu gitu. Karena kita di SMKN 1 Ciamas PPDB-nya tidak bisa menentukan sendiri Pak ya, Pak Kepala Sekolah. Sehingga di kelas 10 kita tidak melakukan seleksi, tidak melakukan pencarian, tapi kita di kelas 11 kita melakukan seleksi gitu, kita melakukan regenerasi. Artinya gini, di semester 3 semua guru yang mengajar di animasi itu semua tetap memberikan materi, tetap memberikan pembelajaran, siswa juga semua dapat. Tapi di kelas 11 di semester 4 kita baru diferensiasinya tuh, baru memberikan pilihan kepada siswa mau fokus di mana gitu, mau fokus di 2D, mau fokus di 3D, atau mau fokus di mana. Nah di semester 4 itu semua tugas, semua project itu sesuai dengan keahlian mereka. Walaupun pelajarannya 2D, pelajarannya 3D. Simpelnya saya ngajarin 3D. 3D misalkan work cycle, karena mereka pengennya 2D, work cycle-nya 2D gitu. Jadi bukan ke teknis tapi lebih ke keinginan. Nah itu diferensiasinya. Di kelas 11 juga kita bergenerasi baru, artinya gini, agak dilanjutkan slide-nya. Nah di kelas 11 ini kita mulai menseleksi atau memisahkan ya, dari 70 anak itu kita menseleksi mana anak-anak yang secara kompetensinya unggul gitu ya, dan mana anak-anak yang secara kompetensi harus terus dibimbing sama guru-gurunya. Jadi anak yang masih butuh bimbingan intensif dengan guru-guru itu mempelajari materinya itu di kelas, di lab gitu ya, di lab atau di kelas. Tapi kalau yang kompetensinya unggul dan siap bersaing gitu ya, dan siap menerima proyek, siap capek, siap lelah gitu ya. Nah itu kita inkubasi, kita pisahkan. Yang Bapak Ibu lihat tadi di atas itu khusus anak-anak yang secara kompetensi unggul gitu. Kenapa? Karena di sini anak-anak yang punya potensi lebih itu biar tidak tergerus dengan teman-temannya yang kompetensinya masih harus ditingkatkan gitu. Sehingga kita memisahkan anak-anak yang punya potensi itu. Nah hasil film tadi yang ditayangkan sebelumnya itu tim kita namanya tim produksi ya, tim industri. Kita namanya tim industri karena kita nggak ada kelas industri, jadi ini tim industri gitu. Nah anak-anak inilah yang mengerjakan semua proyek yang masuk ke kita ke SMKN 1 Ciamas dan masuk. Yang Pak Adi tadi bilang 20-30% itu, nah anak-anak inilah yang 20-30% atau 20-30 orang itu. Nah karena kenapa? Karena mereka harus kita sistem manajemennya itu terpisah. Di animasi itu boleh kembali ke belakang. Di animasi itu kita punya startup, punya divisi bisnisnya. Itu namanya Scanning Motion Studio. Ke belakang dulu, ke belakang ya. Nah kita punya startup atau punya unit bisnis namanya Scanning Motion Studio gitu. Nah Scanning Motion Studio itu next. Nah ini Scanning Motion Studio itu kita bangun sistemnya itu bukan terpisah ya, menggunakan sistem sendiri gitu. Karena kita targetnya itu unit bisnis di sini. Siapa pengisinya? Pengisinya itu anak-anak yang udah memenuhi kualifikasi bibit unggul itu gitu, atau kompetensi unggul gitu. Nah, anak-anak yang unggul inilah yang dibawa sistem manajemen Scanning Motion. Sistem Scanning Motion ini itu akan dipegang oleh kepala program dan supervisor yang khusus dia punya pengalaman di industri dan mampu mentoring teman-teman yang ada di Scanning Motion.
Jadi mulai dari siswanya, mulai dari supervisornya, mulai jadwal pembelajarannya itu terpisah dengan jadwal reguler yang sekolah buat gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa tadi yang sudah bilang Baji, kita nggak bisa mengerjakan proyek kalau menggunakan jadwal reguler karena terganggu ya, banyak terpotong dengan pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Kayak tadi jadwal tambak itu kita mengerjakan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan itu mereka diinkubasi, mereka dikhususkan tidak belajar hal lain kecuali membereskan proyek itu gitu. Untuk tugas yang lain itu biasanya kita mengkonvert gitu kan, merubah proyek itu akan dijadikan nilai mereka di rapot atau di hal lainnya gitu. Sehingga mereka tidak belajar lain tapi mendapatkan ilmu yang belum dibutuhkan di industri. Dan kita bergenerasinya di situ di kelas 11. Nanti ketika kelas 12 mereka mandiri untuk mengerjakan uji kom dan tugas akhir dan PKL. Boleh ke belakang dulu sebentar, mungkin kita sedikit review. Nah, untuk di animasi walaupun kita ada 5 jurusan tadi seperti yang Pak Mahdi bilang, tapi yang sudah menjalankan tema itu kita ada 2 jurusan. Yang pertama jelas animasi, yang kedua otomotif. Kenapa 2 ini bisa menjalankan? Karena untuk animasi studionya sudah memadai di atas tadi, terus siswanya juga udah siap karena kita udah memilah kompetensi yang unggul tadi. Terus pekerjaannya juga kondisional tergantung situasi, income, dan kita sudah PK. Untuk teknik otomotif kita sudah punya bengkel, sudah ada karyawan tetapnya 2 orang di bengkel. Terus pekerjaannya juga setiap hari ada continue dan income-nya juga stabil. Rencananya kita di animasi sama Infection Studio dan di TKM itu ada Auto 2000. Next, boleh. Nah, ini beberapa industri yang sudah kita kerjasama. Ini memang susah punya industri ini. Ya, ini udah 5 tahun ke belakang ini industri kita. Dan setiap tahun kita targetin nambah 1 atau 2 industri gitu. Sama Imaji ini udah 5 tahun ya, dari awal kita sama Imaji, tapi kita tiap tahun bertambah. Yang paling bawah itu ada Infection, Art, dan Meta Visual. Itu yang terbaru kita dari industrinya. Lanjut. Nah, ini tadi yang unit bisnisnya kita. Nah, ini contoh tema dari animasi, ini untuk perusahaan swasta ya. Nah, di sini tadi ya, seperti sudah bilang 100% siswa yang mengerjakan. Dan kenapa bisa dapat tema surat kayak gini? Kita lebih ke standar kita, bukan standar ya. Utama kita bukan administrasi gitu. Jadi kita lebih banyak komunikasi via lisan atau via telepon gitu ya. Jadi kita utamakan memang kerjasama implementasinya gitu, bukan perencanaannya. Jadi begitu kita sepakat, komunikasi, deal, biaya, waktu, selesainya kapan, deal, langsung gitu kita kerjakan. Dan proses pengerjaannya itu tergantung kesepakatan mau berapa lama, dan itu kita sepakati. Dan supervisinya atau controllingnya itu tetap langsung dari industri dengan menggunakan media online gitu, kayak Google Drive, Sheet, dan lain-lain kayak gitu. Sehingga anak-anak yang di atas itu seharian di meja itu dipantau langsung sama industrinya gitu. Jadi kalau belum beres ceritanya itu pasti di Google Sheet-nya tuh, yang merah, yang hijau gitu, yang kuning. Di siapa belum selesai gitu. Yang lanjut. Nah, ini contoh dari video tempat kita. Ini dari pemerintah. Kalau dari pemerintah kita nggak ada deal-dealan pasti. Dari mas saja gitu. Ya, dari mas saja gitu ya. Kalau kita sanggup kita terima, kalau kita nggak sanggup kita tolak. Dibayarnya terima kasih. Dibayarnya terima kasih. Gitu. Kalau yang provinsi dan kabupaten ini bahkan kita ya udahlah terima saja gitu. Ya, untuk portofolio saja. Lanjut terus. Nah, ini contoh proses produksi. Ini anak-anak yang tadi yang sudah terpilih itu untuk mengerjakan produksi kita. Contoh film tadi Jagoan Tambak, mulai dari brief, pekerjaan, dan sampai selesai itu fokus 4 bulan nggak ngapa-ngapain selain mengerjakan proyek itu. Lanjut gitu. Untuk nilai kita serahkan ke sekolah. Yang jelas anak itu yang sudah mengerjakan proyek harus lulus mendapatkan nilai.
gitu kan. Implementasi dari P5 sih sebenarnya ya. Ini contoh prosesnya nih. Ya. Nah ini di bawah ini video ini langsung dibimbing sama industrinya. Waktu itu sama Darul Arkom, dan itu alumni kita juga yang kita minta bantu untuk kesini untuk membimbing langsung. Karena guru di sini kan sibuk dengan ngajar gitu kan, nah nggak terlalu bisa mendampingi mereka setiap hari gitu. Makanya kita kerjasama dengan studio untuk membimbing mereka. Nah ini contoh dari Darul Arkom waktu pengerjaan jagoan tambang. Lanjut. Nah ini untuk kerjasama dengan industrinya, termasuk salah satunya dari Imaji Studio, kita dokumentasikan dalam bentuk skill passport dan buku panduan gitu. Dimana isinya itu salah satunya dari perancangan kurikulum. Di sini kita dari elemen itu, dari capaian pembelajaran, saya terjemahkan ke SKKMI yang terbaru di tahun 2022. Jadi konten materi di sananya itu yang kita masukkan tuh SKKMI. Terus setelah kita masukkan SKKMI, kita konsultasi ke Imaji, Pak Adi gitu kan. Ini udah cocok belum nih buat anak SMK? Udah sesuai belum kata industri? Kalau belum kita hapus, kalau udah oke kita masukkan gitu. Nah, jadi ya konsep pembuatan kurikulum kita ambil dari SKKMI dan kita konsultasi ke industrinya. Contohnya kemarin di semester 3 ngambil yang animate ya, karena industri animasi Imaji itu fokusnya di animate, maka di semester 3 kita masukkan animate gitu. Ya, kurang lebih itu. Terus nah ini proses yang kerjasama selanjutnya guru tamu dari Pak Ariguna dari Imaji. Pertama kita sepakati dulu mulai dari lamanya, terus pengerjaannya di semester kapan, siswanya kelas berapa, terus materinya apa, penilaiannya seperti apa, dan jadwalnya seperti apa. Ini kurang lebih dulu 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi dari Imaji ke sini dari hari Selasa dan Rabu untuk mengajar siswa kita di kelas 11 gitu ya. Untuk penilaian kita hanya rekomendasi. Jadi misalkan si hasil penilaian ini udah layak untuk jadi tim industri belum gitu, jadi siap PKL belum, nah itu rekomendasi gitu. Kurang lebih ini prosesnya. Ya, dilanjut saja. Nah, satu lagi kita membuat program itu training pasca uji kom. Jadi kan ya kelas 12 sekarang itu lagi uji kom nih. PKL sudah, uji kom sudah. Ada waktu sebulan nih mau diapain mereka. Nah kita pernah membuat training selama 1 bulan dari Imaji. Hasilnya itu langsung direkrut ya, langsung direkrut di Imaji. Kalaupun di Imaji tidak bisa tapi mereka layak kerja, direkomendasikan ke perusahaan lain gitu. Ini di bawah ini dari berbagai angkatan di Imaji kurang lebih ada 7 orang. Mereka dari hasil training seperti itu gitu. Jadi ini memang benar-benar sangat bermanfaat. Tapi ini untuk pelaksanaannya tergantung sekolah sih. Ya, kalau memang sekolah mendukung, ada biayanya siap. Ya. Kalau ya memang kondisinya tidak memungkinkan ya kita cari cara lain. Ya, ini mereka udah beres pembelajaran, udah lulus. Lanjut. Nah ini untuk di animasi tadi yang seperti saya bilang, kita mempersingkat konten materi di kelas di jurusan animasi. Nah ini seperti atau yang kelas 12 nih, kelas 12 kita di animasi mereka harus sudah bisa mandiri. Jadi sistemnya dibikin kelompok kecil, mereka harus mandiri, bisa membuat film sampai film itu mampu dinikmati oleh para penonton. Yang karena itu sebagai tugas akhir mereka sebelum mereka meninggalkan sekolah ini, dan itu sebagai portofolio mereka bekerja. Karena kita mengutamakan portofolio. Lanjut. Nah ini contoh kegiatan kita di kelas 10 itu ada pameran karya gitu ya. Apa yang mereka dapatkan selama kelas 10 itu bisa ditampilkan dalam bentuk pameran karya. Kalau yang sebelahnya kelas 12 itu uji
uji level ya, Gkom. Kalau kelas 11 itu uji level, itu sebagai bukti mereka sudah mampu membuat sebuah produk gitu, dari jurusan yang mereka laksanakan gitu. Nah, ini contoh uji komnya. Selain itu kesibukan kita di animasi kurang lebih ada kelas kolaborasi, kelas inspirasi gitu. Kitanya yang mencari industri untuk menjadi guru tamu di sini, atau kadang ada industri yang mau ngisi kelas di sini, ya kita persilahkan saja gitu kan. Yang penting kita ada kegiatan kelas kolaborasi dan lainnya di sini. Oke, nah ini sisanya kita pameran di luar KBN sekolah. Kesibukan kita pameran di berbagai tempat, terakhir di Kabupaten Bogor ya, di Diskuter Kabupaten Bogor. Nah ini beberapa prestasi yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah hasil prestasi inilah yang anak-anak bibit yang sudah dipisahkan kita itu, yang sudah unggul, mereka lah yang mengerjakan gitu. Kenapa bisa berprestasi? Karena ketika mereka ingin lomba, ketika mereka ingin membuat tugas proyek, mereka dispensasi untuk pelajaran regulernya gitu. Jadi ketika mereka ikut lomba, hasil lombanya itu di-convert ke pelajaran reguler gitu, dan mendapatkan nilai sama gitu. Sehingga mereka fokus ke salah satu hal yang mereka kerja gitu. Ada guru kita tim di animasi ya. Ya cukup bervariasi gitu ya. Di statusnya kayak kedua orang, sisanya honor. Dari berbagai latar, ada dari seni rupa, dari DKV, arsitek, dari jurusan sosial. Yang terbaru kita merekrut dari praktisi industri, Ibu Hana LH SDS itu dari industri gitu, mau bergabung dengan kita di animasi. Alhamdulillah udah cukup lengkap. Oke, terima kasih gue. Sekolah yang memang mungkin seperti kayak jadi menjadi support kita ya untuk bisa terus berkembang. Mungkin di sini ada beberapa dari Bapak Kepala Sekolah yang mempertanyakan kok bisa ya sampai 5 tahun sama Imaji, apa sih gitu Imaji yang dilihat dari SMK Negeri 1 Ciamas, atau apa sih pandangan dari industri yang bisa jadi saya mau nih berkolaborasi dengan sekolahan, karena kan pada dasarnya kalau di banyak di daerah yang industri itu sebenarnya nggak mau gitu kalau dengan sekolah, karena memang tadi tidak berjualan lah atau tidak ada hal apapun. Nah itu mungkin bisa sedikit diserikan ya oleh Mas Adi, mulai dari bagaimana bisa berkolaborasi dengan kami, dan bagaimana jadi bisa kita awet gitu ya, semoga langgeng juga, dan bagaimana nge-treatment mau menerima penyerapan dari sekolah. Baik, dipersilakan. Ya, mungkin sedikit cerita aja ya. Sebenarnya kita dulu tuh meskipun tetangga sama SMK 1 Ciamas, tapi sama-sama nggak tahu. Jadi SMK Ciamas nggak tahu kalau di sini ada studio animasi, Imaji juga nggak tahu kalau di sini ada SMK animasi. Baru ketemunya itu dari beli komputer. Kita kebetulan punya vendor yang sama, Teknologika, ya kan? Nah dari Teknologika itulah kita ketemu. Jadi dari pihak SMK dikasih tahu, oh kalau mau nyari industri di Bogor mah sama Imaji gitu kan. Nah waktu Teknologinya ketemu sama Imaji juga dikasih tahu. Lah Mas Gun kalau nyari pegawai di Bogor mah minta ke SMK Ciamas. Nah emang di Ciamas padahal sama-sama satu kecamatan kan. Studio saya dari sini cuma 10 menit gitu. Kita sama-sama nggak tahu. Nah baru dari situlah kita ketemu, baru akhirnya mulai menjadikan lah kurangnya itu masalah dari masalah dari industri animasi itu apa, terus dari SMK animasi itu apa, terus pelan-pelan kita perbaiki. Jadi memang pertama itu kita nggak langsung ya. Pertama itu kita nggak langsung. Jadi ketika dulu nyoba nitip anak PKL dulu, nyoba mikir anak PKL dulu. Nah, terus di Imaji juga sistem PKL-nya itu beda. Jadi biasanya kalau PKL kan anak disuruh untuk kerja. Nah kalau di Imaji itu sistem PKL kita adalah training, karena dari kita dulu menurut pandangan tim Imaji, anak-anak dari SMK ini pasti belum siap untuk kerja. Jadi waktu PKL itu justru kita ngasih
istilahnya tekniknya itu kita ajarin waktu mereka PKL selama waktu itu masih 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi sekarang udah mulai 6 bulan. Nah dari situ mulai kita berkembang lagi. Kalau nungguin PKL kelamaan nih, nanti anaknya ya keburu gimana kita lebih percepat. Oke, gimana kalau misalkan tadi Imaji ikut ngajar. Nah kita masalahnya kita kalau ngajar kita nggak mungkin ngajar cuma sejam 2 jam. Saya harus nunduk jadwal pelajaran selama 1 hari buat saya ngajar. Nah terus sekali ngajar berapa siswa. Nah kalau saya biasanya ngajar maksimal 15-20 orang, cuma di sini satu angkatannya hampir 40. Satu kelas 36 gitu kan. 36. Jadi waktu ngajar sambil teriak-teriak wow. Nah kita juga jadi Imaji memang udah biasa ngajar kan. Dulu sebelum kita ketemu sama SMK 1 Ciamas, cara Imaji buat dapat pegawainya adalah kita open house. Jadi siapapun yang mau belajar animasi, silakan datang ke studio kami setiap hari. Akan kami ajarin animasi secara gratis, asalkan kalian mau datang setiap hari. Nah itu dulu waktu studionya masih kosong ya. Jadi dulu ada space 30 orang. Nah itu pegawai saya waktu itu masih 8 orang. Jadi masih ada space kosong banyak buat kita ngajar. Tapi seiring bertambahnya waktu, pegawai tambah banyak. Nah kita nggak punya tempat nih. Nah alhamdulillah waktu itu sempat sama LIPI ya, kita kerja sama LIPI, tempatnya dari LIPI, pengajarnya dari Imaji. Terus nanti ada orang luar juga, ada orang umum, sama dari SMK juga nitipin anak. Ini mas, anak-anaknya yang ada agak lumayan, tolong di training sekalian. Nah seperti kayak gitu. Jadi kita perbaikan terus menerus loh. Istilahnya kita semakin kerjasamanya itu diperbaikin setiap tahun. Oh ini kelemahannya apa, kita perbaikinya seperti ini. Ini kekurangannya apa, kita perbaikinya seperti ini. Meskipun sampai sekarang masih banyak masalah ya, terutama di TEVA. Kalau di animasi yang high qualities itu mungkin agak eksekusinya agak berat, karena harus naruh. Kalau dari saya kemarin ini nggak bisa mas, kalau misalkan mau kerjain kualitas yang setara Imaji kerjain, kita harus naruh supervisor di sini. Supervisor satu sama satu senior untuk ngebimbing, dan itu untuk naruh satu supervisor dan satu senior di situ costnya mungkin terlalu besar. Jadi itu yang masih kita godok. Gimana lagi sih ini caranya biar TEVA ini bisa jalan dengan kualitas yang kita pengen. Kalau tadi yang pemerintah mungkin kan nggak bisa nolak ya. Tapi kalau industri kan kita bisa nolak karena ada biayanya kan, ada biayanya gitu kan. Kalau kita nggak bisa make expectationnya kan nanti jadi masalah. Karena itu paling sekarang untuk PR-nya lebih ke arah itu, dan masih kita terus kembali terus mungkin kita bikin TEVA itu kan bisa macam-macam kan ada 3D di animasi itu kan ada yang sistemnya IP development. Jadi mereka membuat karakter sendiri buat nanti dijual, seperti Upin Ipin atau Sarara atau Kiko gitu kan, atau keluarga Somat. Nah kayak gitu bisa IP seperti itu kita kembangkan bareng SMK. Terus nanti kita tayangin di YouTube, dan penghasilannya dibagi dua. Kita juga bisa kayak gitu. Cuman ada kendala lagi, masalah permodalannya seperti apa, karena produksinya juga kita tahu ini di 3D itu produksinya semakin bagus, kualitas yang mau kita capai, produksinya costnya semakin tinggi. Ya itu yang masih kita coba fix lah, kita coba cari jalan keluar. Cuman sementara sih memang kalau dari Imaji, dari awal kenapa kita pengen ikut ngajar apa segala macam, dan boleh ditanyakan kita nggak pernah ngobrolin uang. Nah, kita nggak pernah ngobrolin mas dananya cuma segini, nggak ada. Mas bisa ngajar nggak? Bisa. Ada dana apa? Nanti ada dananya kok mas. Ya kita nggak perlu negosiasi harga. Kita nggak pernah. dan karena apa? Kok semakin tertarik ya? Dikit lagi
jalan-jalan seperti Mas Adi izin tadi kan Mas mengatakan nih misalnya ini 20 orang ini karena saya terkendala regenerasi terus terang 20 orang udah rekrut nih ya, terus tiba-tiba pas dia lebih memilih melanjutkan dibanding ke industri atau sama orang tuanya nggak diizinin, orang tuanya tetap pokoknya harus lanjutin gitu. Nah gimana nih caranya? Ini kebetulan ada ya. ada fotonya nggak nanti? Ada fotonya nggak? Coba. Orangnya saya tunjuk. Di PowerPoint tadi. Di PowerPoint yang terakhir kalau nggak salah. Nah ini untungnya ya kita ini di industri animasi. Jadi industri animasi itu lebih fleksibel. Ya, kita tahu sendiri industri animasi itu lebih fleksibel. Bahkan anak magang di studio kami, kalau yang ada studio animasinya, Yang bertuju, yang terserap oleh Imaji. Iya betul. Nah ini itu yang di atas kan waktu trainingnya. Itu waktu di atas waktu trainingnya. Nah ini yang sekarang ada di kita. Nah anak ini dan ini itu melanjutkan kuliah sampai sekarang dan masih bekerja di kita sambil. Tapi kuliahnya animasi juga. Kuliahnya animasi. Oh enggak, yang Zidan sama itu sastra ini. Zidan itu sastra ini. Jadi sama ada satu lagi karyawan saya mungkin nggak masuk sini, dan itu yang jadi contoh mereka gitu. Jadi karyawan saya yang namanya Alif itu udah ikut saya dari dia masih SMA. Dia bukan anak SMK, dia SMA. Terus bapaknya itu omnya itu yang masang internet di kantor saya. Wah, waktu itu omnya bilang, "Mas, ponakan saya pengen jadi animator, boleh diajarin nggak?" Boleh. Akhirnya waktu itu diantarlah sama bapaknya ke studio saya, minta diajarin animasi. Dari SMA sampai dia lulus SMA itu masih di kantor saya setiap hari. Yang tadi saya bilang kalau mau belajar animasi datang ke kantor saya ajarin gitu ya. Nah akhirnya setahun setelah saya training, ini anak bisa kualitasnya udah sesuai sama standar kita nih, bisa kita pakai, kita angkat jadi karyawan mau enggak? Tapi sambil kuliah. Tapi saya mau kuliah, ya nggak apa-apa. Kamu kuliah jam berapa? Jadi dia waktu itu kuliahnya itu jam 8 sampai jam 12. Setelah itu dia jam 1 siang dia ke kantor kerja sampai jam 8 malam. Jadi di semester selanjutnya dia dapat kelasnya itu sore jam 4 malam sampai jam 8 malam. Nah, dia masuknya lebih pagi. Di kantor itu buka jam 10, dia masuk jam 8. Nanti jam 3 sore dia udah pamit. Mas, saya pamit kuliah dulu. Nah, dari situlah akhirnya si Ikian, si Torik, si Zidan ini mulai mikir, ternyata boleh kerja animasi ya, karena kita ngebolehin kan. Kita nggak tahu kalau di studio yang lebih besar gitu kan. Kalau di Imaji kan cuman 30 orang, jadi kita juga memperbolehkan gitu. Nah itu ternyata possible ya. Nah akhirnya si Kian itu waktu training sebenarnya nggak niat join. Jadi Kian itu nungguin kuliah. Waktu kita ngadain training dia ikut, tapi tujuannya memang udah nggak mau bergabung dengan kita. Gitu. Tapi di akhir waktu setelah selesai, kamu mau kerja nggak? Mau deh mas. Ya akhirnya ya udah join sama kita, dan sampai sekarang dia masih sambil kuliah. Jadi sebenarnya ada option yang seperti itu. Cuman tergantung kuliahnya juga kan. Kalau kuliahnya yang memang tidak memungkinkan untuk dia, kan ada kuliah kayak di IPB itu kan ada yang kuliah dari pagi sampai sore, itu kan ada gitu. Itu kan memang ada kan. Nah ini harus ya kan, itu kan itu nggak mungkin lagi lah itu kalau untuk kerja. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau ada anaknya itu punya keinginan untuk melanjutkan, itu lebih baik anaknya melanjutkan. Kalau dari kita,
kalau misalkan disuruh milih, mendingan kalau ada kamu option, kamu bisa melanjutkan atau kamu kerja dulu, mendingan melanjutkan sekolah dulu. Karena apa? Karena fokus SMK itu adalah si anak-anaknya ini bisa langsung ke industri, ya kan? Nah, tapi bisa langsung ke industri ini jatuhnya adalah yang disasar adalah servis, ya kan? Nah, sekarang di Indonesia itu untuk masalah servis, Indonesia itu udah terkenal banget akan kualitasnya. Orang Korea, orang Jepang, orang Cina, orang Amerika, orang Eropa, semua kalau melempar proyek melemparnya ke Indonesia. Nah, apa yang kalah, yang masih kurang dari Indonesia adalah IP development-nya. Nah, IP development ini nggak bisa kita ajarin di SMK karena itu terlalu konseptual dan itu terlalu berat buat anak SMK, dan itu adalah tugasnya universitas. Nah, nanti jadi kedepannya justru yang bisa mendorong ekonomi Indonesia itu dari IP ini. Kalau dari servisnya itu lebih ke, kita lebih ke kayak industri pada umumnya, cuman mungkin kita lebih apa ya, lebih kece lah daripada yang industri kaos, industri celana gitu kan. Itu kita lebih pride-nya lebih tinggi lah kalau animator karena kan seniman gitu kan. Tapi secara status ke pemasukan di PDB-nya kita nggak sama aja, nggak setinggi itu. Ya, yang nanti malah bisa jadi tulang punggungnya ekonomi adalah kalau IP kita ini bisa dikenal di luar negeri. Sedangkan sekarang dari IP yang booming di Indonesia itu waktu dibawa keluar itu belum bisa menjual istilahnya. Nah, itu yang kenapa kita kalau mau ada kesempatan buat sekolah, yang mana sekolah animasi itu jenjang universitasnya mahal gitu ya. Kita tahu sendiri itu udah pasti mahal banget. Nah, kalau misalkan ada kesempatan sekarang, jangan ditunggu nanti. Jadi mungkin sekarang bapaknya lagi istilahnya secara ekonomi lagi kuat-kuatnya. Mungkin kalau kamu tunda 5 tahun kemudian bapaknya udah pensiun, uang itu kemampuan ekonomi itu udah nggak sanggup lagi, dan harga pendidikan kan makin kesini makin mahal. Jadi sebisa mungkin pendidikan ini kalau bisa lanjutkan pendidikan ya lanjutkan pendidikan. Ya, jadi kita sama-sama tahu lah ya kalau di industri animasi ini memang masih baru gitu kan. Terus setelah kita ikut mengajar dan segala macam, memang dari 70 siswa, kalau di sini 70 ya, satu angkatan 70 siswa itu yang kita bilang ada harapan untuk bisa ke industri itu sekitar 20-30 anak aja. Itu banyak. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang saat anaknya itu lulus SMK itu memang belum di standar industri yang dibutuhkan. Nah, masalahnya itu di situ. Nah, itulah kenapa kan sebelum-sebelumnya juga kita dari industri kan dari mana SMK, Pak Haji Luar, kok anak-anaknya kualitasnya masih gini dong sih, gitu kan? Enggak di kelas industri kan? Enggak, itu ya, maksudnya di kelas industri. Oh belum. Kok anak-anaknya seperti ini sih kualitasnya gitu. Nah, waktu itu baru ditantang sama Pak Haji sama Pak Januar, gimana kalau Mas Dukun aja yang ngajar gitu. Nah, akhirnya itu adalah kelas industri dengan dari tim Imaji yang ikut ngajar langsung di jam pelajaran produktif gitu. Nah, kebetulan di sini bisa. Nah, masalahnya di animasi itu kan kalau ngajarnya disesuaikan dengan jam pelajaran biasa itu nggak mungkin. Kalau misalkan kita cuma dikasih waktu ngajar 1,5 jam atau 2 jam, itu cuma sempat ngajarin teorinya aja, anak-anaknya belum sempat praktikum. Jadi sebenarnya anak-anaknya kalau kita lihat, jadi kita lihatnya itu yang bisa dilihat sama industri itu dari kita ngajar itu ya. Yang bisa kita lihat adalah potensinya. Potensinya nih, jadi ini anak nanti potensinya bisa sampai nilai berapa? Misalkan bisa sampai nilai 90 nih kelihatannya. Ini anak kalau dari segi artistiknya gitu. Tapi saat mereka lulus, standar kualitas mereka itu masih di 50, sedangkan minimal di industri itu 65 atau 70 minimal masuk ke industri. Nah, memang dari 30 orang itu biasanya yang sudah
standar kualitasnya itu sudah memenuhi 70 tadi, itu memang cuman biasanya paling mentok 5-7 orang. Dan itu pun dengan berbagai grade studio ya. Jadi kan studio kan ada yang tier 1, ada yang tier 2, ada yang tier 3 gitu kan. Nah itu ya itu yang bisa masuk tier 1 paling 1-2 orang. Yang bisa tier 2 sebenarnya lumayan banyak lah, bisa sampai 4 atau 5 orang masih bisa. Tapi yang tier 3 ini yang paling banyak bisa menyerap. Cuman biasanya tier 3 ini jadi produksinya itu agak ngasal, jadi kayak sinetron Indosiar gitu yang kejar tayang yang penting untung gitu. Jadi secara kualitas untuk jaga panjang malah justru anak-anaknya ini kualitasnya nggak bisa naik. Yang tadinya kita prediksi ini anak sebenarnya kalau di training dengan baik nanti ke depannya bisa dapat nilai 85 atau 90, jadinya dia mentok cuma sampai di 65 atau 70. Itu yang kalau kita cari caranya, gimana caranya anak-anak yang punya potensi ini, industri-industrinya itu yang tier 1 sama tier 2 ini mau menyerang. Itu saya membuat alur yang memang sudah dapat alurnya. Jadi di sekolahan emang SMK itu capaian untuk pembelajaran kurikulum merdeka di sini itu mungkin pertama adalah penyederhanaan skema pencapaian kompetensi. Jadi tidak hanya keseluruhan skema yang ada di SKKMI kita gabungkan untuk ini anak semua harus dapat, tapi disesuaikan dengan kesesuaian dan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Kemudian ketika sudah dapat pencapaian konten yang kita ingin dapatkan, itu kita buat sedikit panduan atau skill password yang nantinya itu akan menjadi bahan peserta didik inkubasi ya. Jadi untuk treatmentnya seperti apa, sehingga kita harus ada kelas yang memang pembeda antara kelas reguler sama kelas industri, di mana di sana nanti anak-anak akan lebih berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya yang dibutuhkan. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang sekarang sudah bisa saya sampaikan, dan terima kasih juga kepada semua panelis yang sudah memberikan sharing, dan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kalimantan boleh dikasih kartu terusnya. Sekali lagi saya ingin mendengar SMK. Dari saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada ya, banyak Ibu Dewi, Bapak Ibu, itu tadi adalah sekilas tentang